pagi, saya dengan Pendeta Martin Carlo STH. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap keadaan saudara-saudara sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari bagian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita minta hikmat Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penjagaan dan perlindungan daripada Engkau Bapa. Waktu ini Bapa, kami akan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, buka hati kami semua, terutama hamba-Mu. Kuasai mulut bibir hati hamba, agar apa yang hamba perkatakan sebentar Tuhan Yesus boleh memberkati kami semua dan terutama juga hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Roh Kudus siap menolong kami. Amin. Ya, bagian firman Tuhan sekali lagi, Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28 dengan tema Apolos di Efesus. Firman Tuhan berkata kepada kita, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28 diberikan tema menjadi sangat berguna. Tahukah saudara bahwa tanpa gairah dalam kehidupan ini semangat, maka tidak ada apa yang namanya pelipat gandaan. Orang yang bersemangat dan bergairah akan menghasilkan hal-hal yang berguna dan yang pasti itu bermanfaat. Setiap peluang yang Tuhan berikan kepada kita, menuntut roh yang pasti adalah roh yang bertekun dan juga roh yang kokoh atau yang dikatakan roh yang teguh. Nah, ambisi saja tidak cukup dalam kehidupan ini. Sebab banyak orang berambisi tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah dan persoalan yang dihadapi. Nah, sudah jelas ketika tidak bisa menghadapi sesuatu yang baik, maka apa yang menjadi ambisinya menjadi sia-sia. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari Apolos. Apolos memang adalah orang hebat, tetapi dia adalah orang yang punya kekurangan. Dia punya kekurangan dalam segala hal, terutama tentang apa yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi ia adalah orang yang mau belajar. Dia orang yang mau ditegur. Ia orang yang mau dinasihati. Pada akhirnya ia menjadi orang yang luar biasa dan menjadi orang yang sangat berguna. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dari bagian bahan bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Apolos ini meskipun mengenal kitab suci perjanjian lama dengan baik, ada sesuatu yang kurang. Ia telah diajarkan tentang Yesus. Namun satu hal, ia hanya mengenal tentang apa yang namanya baptisan Yohanes. Dia tidak mengenal tentang apa yang namanya Roh Kudus dengan baik, dan dia tidak mengenal siapa dia. Tapi luar biasanya ia berani dan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Nah saudaraku, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pria yang fasih bicara ini masih harus lebih mengenal apa yang namanya mempelajari karya-karya Roh Kudus. Maka dua pemimpin gereja di Efesus, yaitu pasangan Priscilla dan Aquila, menjelaskan kepadanya jalan Tuhan dengan dampak yang ditimbulkan oleh
roh kepada umat Kristen. Apolos, pengkhotbah yang berhati emas ini, pasti telah mendengar dengan seksama dan patuh kepada kehendak Tuhan. Karena pada saat ia pergi ke Akhaya, para pemimpin gereja Efesus menulis sebuah catatan perkenalan kepada orang-orang percaya di sana. Kita tidak tahu meluasnya karya pelayanan yang terjadi di Efesus. Apolos pastilah memberikan dampak pada gereja yang ada di sana. Karena beberapa anggota yang sering bersiteru atau berkelahi, bertentangan, pada akhirnya menyatakan diri hendak mengikuti Apolos. Nah, layaknya Apolos, mampukah kita mengakui bahwa kita tidak memiliki seluruh kebenaran? Bahwa seluruh kebenaran tidak ada dalam genggaman kita atau yang kita tahu. Bila mana ada umat Tuhan Kristen yang menuding kita cacat dalam cara berpikir kita, dapatkah kita menerima seperti yang dilakukan oleh Apolos? Dapatkah kita dengan rendah hati boleh berkata bahwa saya salah? Atau dapatkah kita menerima koreksi dari seorang hamba Tuhan? Apolos menerima koreksi dengan kitab suci dan kemudian mengubah arah dan mampu berbuat seperti Apolos, maka semakin banyak hidup orang yang dapat kita raih dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dalam hidup ini, setiap orang mempunyai kelemahan, terutama juga kelemahan. Tetapi apakah kita adalah orang-orang yang dikendalikan oleh kelemahan itu sendiri? Ataukah kita, Anda, saya, dan saudara, bahwa lewat kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan dapat memakai kita. Tuhan dapat memakai saudara. Allah senang memakai orang-orang yang punya kekurangan dan juga punya kelemahan. Setiap orang yang memiliki kelemahan, setiap orang juga punya kekurangan, tapi setiap orang juga punya kelebihan. Baik itu fisik, baik itu emosi, baik intelektual, begitu juga dengan kerohanian. Namun sering sekali adalah menyangkali apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya. Justru dia membela diri, justru ia mencari dalih dan menyembunyikan kelemahan itu. Berbeda dengan Apolos. Apolos tidak menyembunyikan kekurangannya. Apolos tidak menyembunyikan ketidaktahuannya. Justru dia ingin belajar lebih banyak. Justru dia pengen dikoreksi. Justru dia pengen dituntun. Dia juga mau bekerja sama. Pada akhirnya, hidup pelayanannya sangat berguna dan memberkati orang lain. Nah, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini kita dapat berperan dengan karunia yang unik yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Karunia itu melimpah, karunia itu tanpa batas. Oleh sebab itu maju terus dalam Tuhan dan rencananya. Supaya apa yang kita kerjakan dilihat oleh Tuhan. Tapi jangan menganggap diri paling hebat, paling pintar, atau paling jago. Jangan menganggap diri paling tahu segalanya atau mengerti segalanya. Tetapi mari kita menerima dan terus belajar seperti Apolos. Tetapi juga kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang secara langsung mengarahkan, membentuk, dan juga mengasah iman kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat berguna. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana pandemi ini juga, kita belajar. Kita adalah orang yang tidak tahu pandemi. Kita bukan orang hebat, kita bukan orang jago. Tapi kita bisa belajar tentang
situasi dan pandemi, bagaimana menanggulanginya? Tentunya dari orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari menganggap diri kita adalah orang yang ingin belajar, sama seperti Apolos yang terus belajar. Pada akhirnya ia menjadi orang yang berguna. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala atas bagian firman yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih atas bagian firman-Mu. Kami belajar hari ini Tuhan dari Apolos. Apolos yang orang hebat, pasti berbicara. Tapi ia juga punya kekurangan Tuhan Yesus. Tapi dari kekurangannya ia belajar. Pada akhirnya kekurangan itu menutupi dari apa yang ia pelajari. Pada akhirnya ia menjadi orang yang berguna dan menjadi luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Materaikan itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Supaya kami belajar dari Apolos. Supaya kami tahu ketika kami punya kekurangan, kami harus belajar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.